Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia kita dapat berkumpul lagi di Google Meet ini secara virtual, ya. Kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Salawat bertabur salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan aku semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Siap sudah, Pak. Ya, sudah siap ya. Semua alat tulisnya, bukunya sudah disiapkan di tempat masing-masing? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Baik. Alhamdulillah hadir ya semuanya. Ada yang tidak hadir? Ya, hadir ya. Ada ya, kita 6 orang berarti hadir semuanya. Baik, anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa ya. Silakan Juang. Baik, Pak. Semuanya, teman-teman, mari sebelum kita memulai pelajaran kali ini, ada baiknya jika kita berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih Juang yang telah memimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Nah, kali ini kita masih melanjutkan materi kita minggu lalu. Ya, kalau minggu lalu kita mengidentifikasi informasi dalam teks persuasi. Nah, sekarang kita lanjutan ke KD yang berikutnya. Nah, Bapak izin dulu berbagi. Ya, Anda boleh menyiapkan alat tulisnya, boleh menyiapkan buku-bukunya. Sudah muncul layar Bapak di sana, Nak? Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah ya? Baik. Nah, ini boleh Anda catat dulu. Ya, KD kita hari ini, kalau kemarin kita menelaah dan menyimpulkan teks persuasi, nah sekarang kita kompetensi dasarnya adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, ya. Dan kemudian juga ada KD-nya 4.14 menyajikan teks persuasi secara saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan serta aspek lisannya. Nah, kemudian dan untuk fokus kita di pembelajaran kali ini, kita fokus dulu ke KD 3.14. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, tujuan pembelajaran kita pada KD 3.14 dan 4.14 ada 4. Akan tetapi dalam pertemuan kali ini kita hanya fokus dulu kepada tujuan 1 dengan tujuan 2 ya. Nah, Anda boleh mencatatnya. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, menguraikan saran, ajakan, dan pertimbangan dalam teks persuasi tentang permasalahan aktual. Kemudian yang kedua, menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks persuasi. Nah, itu dia tujuan kita. Ada 2 ya untuk pertemuan kali ini. Yang pertama, menguraikan saran, ajakan, dan pertimbangan dalam teks persuasi tentang permasalahan aktual. Baik. Nah, kita masuk dulu ke kegiatan belajar 1. Nah, sudah. Ya, baik. Coba perhatikan dulu ini. Sudah muncul belum di layar Bapak? Di layarnya? Sudah, Pak.
Sudah Pak, tapi lagi loading. Suaranya muncul? Muncul Pak. Ya, coba dicermati dulu ya, nanti Bapak tanya terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Aja ya. Bentar, kita cepatkan dulu ya. Masih bisa dengar suaranya? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa Pak. Bisa ya. Kita lanjut ya. Coba diperhatikan dulu dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ramadan tahun ini adalah Ramadan kedua di tengah pandemi COVID-19 dan kita masih harus tetap mencegah penyebaran wabah COVID untuk tidak lebih meluas lagi. Untuk itu, sejak jauh-jauh hari, pemerintah telah memutuskan perang mudik pada Lebaran kali ini. Dan keputusan ini diambil melalui berbagai macam pertimbangan. Karena pengalaman tahun lalu terjadi tren kenaikan kasus setelah 4 kali libur panjang. Yang pertama, saat libur Idul Fitri tahun lalu, terjadi kenaikan kasus harian hingga 93%. Dan terjadi tingkat kematian mingguan hingga 66%. Kenaikan kasus COVID yang kedua terjadi saat libur panjang pada 20-23 Agustus 2020, di mana mengakibatkan terjadi kenaikan hingga 119% dan tingkat kematian mingguan meningkat hingga 57%. Yang ketiga terjadi saat libur panjang pada 28 Oktober hingga 1 November 2020 yang menyebabkan terjadinya kenaikan kasus COVID hingga 95% dan kenaikan tingkat kematian mingguan mencapai 75%. Dan terakhir yang keempat terjadi kenaikan saat libur di akhir tahun 24 Desember 2020 sampai dengan 3 Januari 2021 mengakibatkan kenaikan jumlah kasus harian mencapai 78% dan kenaikan tingkat kematian mingguan hingga 46%. Pertimbangan lainnya adalah kita harus menjaga tren menurunnya kasus aktif di Indonesia dalam 2 bulan terakhir ini. Menurun dari 176.672 kasus pada 5 Februari 2021 dan pada 15 April 2021 menjadi 108.032 kasus. Penambahan kasus harian juga sudah relatif menurun. Kita pernah mengalami 14.000 hingga 15.000 kasus per hari pada bulan Januari 2021, tapi kini berada di kisaran 4.000 sampai 6.000 kasus per hari. Tren kesembuhan pun terus mengalami peningkatan. Bila pada 1 Maret 2021 sebanyak 1.151.915 orang yang sembuh atau 85,88% dari total kasus, maka di 15 April 2021 meningkat menjadi
1.438.254 pasien sembuh atau telah mencapai 90,5% sembuh dari total kasus. Oleh karena itu kita harus betul-betul menjaga bersama momentum yang sangat baik. Untuk itulah pada Lebaran kali ini pemerintah memutuskan melarang mudik bagi ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta dan seluruh masyarakat. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, saya mengerti kita semuanya pasti rindu sanak saudara di saat-saat seperti ini, apalagi di Lebaran nanti. Tapi mari kita utamakan keselamatan bersama dengan tidak mudik ke kampung halaman. Mari kita isi Ramadan dengan ikhtiar memutus rantai penularan wabah demi keselamatan seluruh sanak saudara kita dan juga diri kita sendiri dan seluruh masyarakat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita dan memberkahi bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bagaimana Ananda? Masih bisa dengar suara Bapak? Bisa Pak. Masih Pak. Ya, sudah disimak tadi videonya? Sudah Pak. Sudah, baik. Mari kita diskusikan dulu ya. Nah, terbaca tidak pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar? Terbaca Pak. Terbaca ya. Nah, coba kita diskusikan dulu persoalan nomor 1. Apa saran yang diberikan Presiden dalam teks tersebut? Ada yang mau menanggapi? Saya Pak Syabil. Ya, boleh. Silakan Syabil. Pak Presiden dalam saran tersebut menyarankan warganya untuk tidak mudik tahun 2021 disebabkan karena peningkatannya COVID-19. Ya, bagus. Ya, terima kasih Sabir. Bagaimana yang lain? Ada tambahan? Silakan. Menurut Juang bagaimana? Menurut saya benar sih Pak. Ya. Ada tambahannya? Ya, Juang? Tidak ada Pak. Tambahannya udah cukup. Ya, baik. Jadi Sabil mengatakan saran dari Presiden adalah katanya tadi mari kita bersama-sama untuk menghindari mudik dulu, tidak melaksanakan mudik dulu, ya. Itu saran yang disampaikan oleh Presiden. Nah, sekarang tujuan Presiden menyampaikan informasi itu apa kira-kira? Yang lain, ayo yang lain. Tujuannya Pak, saya ya Pak. Ya, boleh, silakan Juang. Menurut saya, tujuan dari Presiden untuk menyampaikan informasi tersebut adalah untuk menghimbau warganya agar supaya tidak mudik untuk mencegah penyebaran corona. Ya, agar tidak mudik ya. Ya, ada lagi tambahan? Yang lain, coba yang lain. Tadi kan sudah disimak tuh. Ya, Dea atau Diah bagaimana? Coba Diah atau Dea. Untuk menekan penyebaran COVID, Pak. Ya, bagaimana Dea? Untuk menekan penyebaran COVID-19. Ya, untuk menekan penyebaran COVID-19. Ya, bagus ya. Nah, sekarang, yang ketiga lagi ya, yang ketiga. Bagaimana upaya Presiden tersebut untuk meyakinkan pembaca atau penontonnya atau masyarakatnya agar masyarakat ini memang benar-benar tidak mudik. Nah, bagaimana upaya Presiden untuk meyakinkannya? Ada tidak disampaikan tadi? Silahkan. Bagaimana yang lain?
Ada, Pak. Ya, apa bentuknya? Bentuknya dipaparkan data dari orang-orang yang terkena COVID yang meningkat setiap harinya, Pak. Ya, disampaikan data-data tadi ya. Bagus ya. Ada data pasien yang sembuh, ada data pasien yang meninggal, ada data peningkatan yang signifikan dari beberapa bulan gitu ya. Ya, bagus. Jadi Presiden menyampaikan data-data. Nah, kemudian yang keempat. Nah, apa pertimbangan Presiden agar masyarakat memahami keadaan? Nah, apa saja tadi pertimbangannya? Sampaikan tadi kan? Masih ingat tidak apa tadi pertimbangannya? Ya, yang lain silakan. Dia ada dia? Halo dia? Bagaimana dia? Wah, Pak, jaringannya nggak bagus. Nggak bagus. Ya, baik. Ya. Ada yang tahu apa saja pertimbangan dari Presiden tadi? Bagaimana menurut Juang atau Sabil? Silakan. Halo, Juang dan Sabil? Atau yang lain? Oh, apa Pak pertanyaan tadi, Pak? Pertimbangan Presiden apa saja? Pertimbangan apa yang dikemukakan Presiden agar masyarakat memahami keadaan? Pertimbangan Pak Presiden adalah untuk mengajak masyarakat untuk berada di rumah saja disebabkan oleh keadaan yang COVID yang sedang meningkat. Ya, boleh ya, bagus. Terima kasih Sabil. Nah, jadi itu tadi ya. Nah, kira-kira yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi termasuk jenis teks apa? Teks persuasi, Pak. Nah, kenapa dikatakan persuasi Juang? Karena dia sifatnya itu kalau nggak salah mengajak Ya, pembaca. Dia mengajak pembaca, meyakinkan pembaca, dan juga memberi saran kepada pembaca atau penontonnya atau pendengarnya gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan teks persuasi ya, seperti yang juga sudah kita bahas minggu lalu. Nah, sekarang dalam teks persuasi itu ya, di dalamnya terkandung saran, terkandung ajakan, terkandung pertimbangan. Nah, kita mau diskusikan dulu apa itu saran, apa itu ajakan, dan apa itu pertimbangan. Nah, cuma sebelum Bapak menyampaikan perbedaannya, nah, Ananda diminta untuk berdiskusi bersama kelompok masing-masing. Nah, berhubung kita ada 6 orang, kita bagi 2 kelompok ya. Kita bagi 2 kelompok. Boleh dibagi 2 kelompok? Boleh, Pak. Ya, kelompok pertama, ya, Bapak acak secara random ya. Berhubung di sini ada 2 perempuan, 4 laki-laki. Nah, jadi yang menjadi kepala sukunya perempuan dulu ya. Nah, ladies first. Nah, kelompok 1 itu dia, kemudian dia, Sabil dan Yosef ya. Dia, Sabil dan Yosef. Dan kelompok kedua itu adalah Muhammad Juang, Dea, Adit, dan Wahyu ya. Bisa dipahami? Nah, sekarang coba buat dulu grup ya, grup internal. Boleh, silakan langsung diundang Bapak ya. Kelompok 1 ya, dia silakan dia dibuat grup. Ya, silakan Juang juga dan Dea juga buat Dea, Juang, Aditya dan Wahyu ya. Jadi kelompok 2 ada 4.
Baik, anak-anakku semuanya, Bapak mau lihatkan dulu tugas yang akan dikerjakan. Nah, di Google Classroom ini sudah muncul di layarnya masing-masing? Baik, sudah Pak. Nah, sudah ya. Untuk kegiatan pertama atau kegiatan belajar pertama ini, kita tugasnya menguraikan saran, ajakan, dan pertimbangan dalam teks persuasi. Ya, menguraikan saran, ajakan, dan pertimbangan dalam teks persuasi. Nah, di sini sudah ada sebuah teks. Nah, sebuah teks ya. Boleh kita bacakan dulu? Siapa yang mau membacakan? Saya Pak Syabil. Ya, boleh. Silakan Sabil, coba baca dulu. Biar nampak sama teman-temannya. Biar teman-temannya bisa mendengar juga. Membiasakan sarapan. Apakah Anda termasuk orang yang sering melewatkan sarapan? Mulai dari sekarang, cobalah untuk selalu menyantap sarapan pagi Anda sebelum beraktivitas seharian. Tubuh yang tidak diberi asupan akan terasa lemas karena tidak ada yang dapat diuraikan menjadi energi. Jika kebiasaan ini terus terulang dan Anda selalu melewatkan sarapan pada pagi hari, maka akan menyebabkan tubuh menjadi mudah lelah meski sudah makan. Aktivitas yang Anda lakukan juga akan terganggu karena kurangnya performa tubuh disebabkan asupan yang tidak terpenuhi. Hal ini juga menyebabkan mudah sakit. Pada pagi hari, pilihlah makanan yang mengandung karbohidrat sesuai kebutuhan tubuh. Maka secukupnya akan membantu pengoptimalan kerja organ. Sementara itu, makan makanan terlalu banyak akan menyebabkan mudah mengantuk. Jadi, makanlah secukup. Dengan begitu Anda akan merasa sehat saat beraktivitas. Oleh karena itu, biasakan hidup sehat mulai sekarang, dimulai dari sarapan pagi hari dan memakan makanan yang sehat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, baik. Terima kasih. Boleh kita beri tepuk tangan buat Sabil dulu ya. Terima kasih Sabil. Nah, baik anak-anak semuanya. Nah, ini dua kelompok ya. Kelompok 1 ada 3 orang tadi, kelompok 2 ada 4 orang ya. Nah, silakan dibuka di Google Classroom-nya, sudah Bapak bagikan juga. Dan silakan berdiskusi ya di WA group. Sudah dibuat grupnya? Baik, Sudah, Pak. Sudah diundang Bapak? Sudah, Pak. Ya, boleh. Nanti Bapak izin ya, izin merekam percakapan kalian yang ada di grup. Boleh ya? Boleh, Pak. Nah, ini ada 3 pertanyaan. Ya, 3 pertanyaan. Silakan Ananda jawab nanti dan nanti dipresentasikan. Ya. Nah, jadi intinya nanti kita membedakan apa itu saran, apa itu ajakan, dan apa itu pertimbangan di dalam teks persuasi. Nah, silakan Ananda buka Google Classroom, itu sudah Bapak bagikan. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ya, ini karena dia hanya 3 pertanyaan, Bapak rasa untuk diskusi 30 menit cukup ya? Atau 20 menit lah, cukup Bapak rasa 20 menit. Karena kita masih ada tujuan yang kedua ya. Tujuan yang kedua yaitu menelaah struktur dan kaidah teks persuasi. Nah, kita tuntaskan dulu tujuan pertama ini. Silakan Ananda berdiskusi di kelompok. Tetap diaktifkan saja Meet-nya. Ananda boleh menonaktifkan kamera. Tapi tetap berdiskusi ya. Ya. Baik, Pak. Ya, silakan berdiskusi di WA dan langsung dikerjakan. Cukup kegiatan belajar 1 saja dulu ya. Kegiatan belajar 2-nya nanti setelah ini. Bisa ya dipahami? Selamat bekerja dan kita akan masuk lagi dalam pembelajaran 20 menit ke depan. Silakan dikerjakan dulu, Nak.
Silakan terus berdiskusi ya anak-anakku. Masih ada waktu 5 menit lagi ya. Boleh diskusi di kelompoknya masing-masing, di grup. Nanti biar Bapak yang pandu. Kalau ada kekurang pahaman boleh ditanyakan di grupnya itu. Baik, Pak. Ya, boleh langsung ditulis di buku masing-masing, di buku latihan masing-masing. Meskipun ini tugasnya tugas kelompok, diskusi kelompok, tapi untuk di buku latihannya tetap dicatat juga ya. Ya, baik Ananda semuanya yang sudah selesai melaksanakan diskusi, silakan diaktifkan kembali kamera dan yang ingin berbicara silakan di mute ya, di unmute maksudnya. Ya, satu orang lagi ini siapa ini yang belum bergabung? Wahyu sudah. Yosep ya. Yosep ya Sabil? Iya, Pak. Yosep. Yosep itu kelompok Sabil? Iya, Pak. Kelompok Sabil ada berapa? Ada 3, saya, dia, sama Yosep. Namun Yosep saya tidak menemukan nomornya, Pak. Oh gitu. Oh ya, nggak apa-apa ya. Mungkin Yosep juga sedang sibuk, Pak. Ya, mungkin ada kendala lagi ya, kendala lain ya. Ya, kelompok Juang tadi kelompok berapa? Kelompok 2 ya, Pak? Kelompok 2 ya. Ya, kelompok 2.
Kendala berdiskusinya? Sudah, Pak. Sudah ya, sudah selesai ya. Ya, Adit, coba Adit diaktifkan dulu kameranya. Wahyu juga silakan diaktifkan. Silakan Wahyu. Adit dan Wahyu ya. Terima kasih Adit, Wahyu. Nah, baik. Kita bahas dulu ya. Untuk kelompok pertama silahkan dipresentasikan. Oke, Pak. Mulai, Pak. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi yang tadi. Soalnya nomor 1 itu, apakah saran yang ditawarkan oleh penulis dalam teks persuasi membiasakan sarapan di atas? Untuk jawabannya, saran yang dikasih oleh penulis adalah tentang membiasakan sarapan karena dengan sarapan tubuh tidak mudah lelah dan asupan yang masuk ke dalam tubuh tercukupi, sehingga badan terasa segar dalam beraktivitas. Lanjut soal yang nomor 2, menurut Ananda, bagaimanakah pertimbangan penulis dalam mengajak pembaca untuk membiasakan sarapan pagi? Jawabannya, pertimbangan penulis yaitu dengan memberitahukan pembaca akan pentingnya sarapan pagi supaya pembaca akan merasa sadar pentingnya asupan yang masuk ke dalam tubuh. Yang nomor 3, untuk soalnya, bagaimanakah upaya penulis dalam meyakinkan pembaca? Adakah ajakan-ajakan yang disertai dengan fakta dan alasan logis? Silakan Anda jelaskan. Untuk jawaban yang nomor 3, upaya penulis adalah menunjukkan pentingnya sarapan pagi secara fakta, seperti menambah keseimbangan tubuh, kesehatan terjaga, serta lainnya. Sekian diskusi kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu kepada kelompok pertama. Nah, sekarang coba kelompok kedua, mungkin ada perbedaan barangkali ya dari pendapat dari kelompok pertama tadi. Silakan kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban pada kerja kelompok di tugas Google Classroom. Pada soal pertama, apakah saran yang ditawarkan oleh penulis dalam teks persuasi membiasakan sarapan di atas? Jawabannya adalah penulis menyarankan kita untuk memulai aktivitas kita dengan sarapan pagi agar tubuh tidak mudah lemas dan mudah sakit dengan mengonsumsi makanan yang bergizi. Untuk soal nomor 2, menurut Ananda, bagaimanakah pertimbangan penulis dalam mengajak pembaca untuk membiasakan sarapan pagi? Jawabannya adalah pertimbangan yang dilakukan oleh penulis adalah penulis memberitahukan kita jika kita tidak mengonsumsi sarapan yang sehat dan bergizi di pagi hari, maka aktivitas dan organ tubuh kita akan terganggu, serta aktivitas kita dapat terhambat dan kita akan merasa lelah meskipun kita sudah makan di siang hari. Dan ketiga, bagaimanakah upaya penulis dalam meyakinkan pembaca? Jawabannya adalah cara penulis meyakinkan pembaca adalah dengan cara memberitahukan manfaat sarapan pagi dan kerugian jika tidak melakukan sarapan pagi. Sekian dari saya. Ya, baik, kita beri aplaus atau tepuk tangan yang meriah buat kelompok 2 ya. Terima kasih Juang dan tadi juga Diah ya. Nah, sekarang kita lanjut. Belum, sebelum kita yang kedua. Nah, sekarang kita diskusikan lagi. Kira-kira apa perbedaan antara ajakan, pertimbangan, serta saran? Nah, boleh. Siapa yang mau berpendapat? Apa bedanya? Ajakan, saran, atau pertimbangan? Atau apa itu pertimbangan? Apa itu ajakan? Dan apa itu saran? Silakan. Yang mau berpendapat silakan. Ayo Ananda. Gak apa-apa. Sabar Pak, mikirin dulu Pak. Sabar Pak, mikirin dulu. Dipikir dulu boleh. Boleh sambil atau mungkin oh Pak, saya pertimbang itu seperti ini deh kira-kira Pak. Nah, boleh kalau mau pertimbangan dulu boleh. Nah, apa tuh kira-kira?
Ya, bagaimana? Eh, Dia, boleh silakan dia. yang saran kan, Pak? Ya, boleh saran, ya. Saran itu adalah sebuah solusi yang ditunjukkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Ya, saran itu sebuah solusi, ya bagus ya. Ya, sebuah solusi bagus. Atau jalan keluar ya. Boleh. Yang lain bagaimana? Pendapat yang lain? Nah, kalau pertimbangan apa kira-kira? Untuk pertimbangan Saya Pak, boleh Sabil, silakan Sabil. Sabil, silakan. Kok nggak keluar suaranya? Saya Silakan Sabil, boleh diulangi lagi Sabil. Mohon maaf Sabil, diulangi lagi karena suaranya tadi terputus sepertinya. Silakan Sabil. Oh ya, Pak, misi. Ya boleh deh yang mengangkat tangan, boleh silakan. Nah, ya boleh Sabil. Udah jelas Sabil, udah jelas. Ya tapi pertimbangan menurut saya adalah solusi yang maksudnya solusi untuk masa depan atau masa yang akan datang dari pembaca, dari penulis Pak. Maaf Pak. Ya artinya dia memberikan solusi juga kepada pembaca ya atau kepada pendengarnya untuk perbaikan di masa yang akan datang. Bagus. Yang lain bagaimana? Kayak perbandingan itu Pak. Apa Dea? Boleh Dea? Silakan Dea. Perbandingan tentang sesuatu gitu Pak. Ya boleh diulangi, ya terputus suaranya. Perbandingan gitu Pak. Ya perbandingan ya. Ya perbandingan itu ya misalnya ini kalau kita tidak melakukan ini akibatnya. Kalau kita melakukan ini juga yang akan muncul. Artinya memang ada perbandingan. Nah, plus minus ya. Plus minus, baik buruk, ada timbangan ya. Artinya dia berasal dari kata timbang ya. Itu baik buruk. Kalau ini dilakukan apa baiknya? Kalau ini dilakukan apa pula buruknya? Nah, jadi itu timbangan ya. Pertimbangan. Jadi bagus ya. Terima kasih Dea. Tapi walaupun begitu, pendapat-pendapat dari Sabil dia juga bagus ya. Nah, sekarang ajakan lagi. Ajakan apa? Hampir sama ya, ajakan, saran. Nah, coba apa kira-kira? Saya mengajak dia nih, saya mengajak Juang. Nah, diajak, saya menyarankan. Nah, coba kira-kira apa itu perbedaan? Boleh Juang? Ayo. Silahkan. Nah, misalnya gini ya. Kalau Bapak menyarankan ya. Nah, sebelum ikut meet ya, ya, boleh Sabil angkat tangan ini sepertinya, boleh? Ajakan menurut saya itu adalah mengundang seseorang untuk mengikuti penulis. Ya, mohon maaf, sepertinya terputus ya Sabil. Sepertinya jaringan di tempat Sabil kurang bagus. Ada yang mendengar apa yang disampaikan Sabil tadi? Ada yang bisa mendengar? Dia lebih ke mengundang seseorang gitu Pak. Oh ya, mengundang seseorang, boleh mengundang, ya, mengajak. Tapi dia mengajak ya. Tapi tadi dalam teks tadi dia mengajak juga berupaya memberikan alasan logis.
Ya, diajaknya gini, tapi dia mengemukakan alasan serta mengemukakan fakta. Nah, gitu. Dia itu yang disebut dengan ajakan. Dia mengajak tapi dia memberikan alasannya. Ayo makan pagi yuk, sarapan pagi yuk. Nah, karena sarapan pagi itu bagus loh. Nah, itu namanya dia mengajak tapi dia memberikan dia mengajak akan tetapi dia memberikan alasan yang logis. Nah, sedangkan dalam saran, nah dia menyarankan, memberikan saran, ya. Biasanya kata kuncinya diharapkan, ya, sebaiknya. Nah, itu kata-kata saran. Suara Bapak terdengar tidak? Dengar, Pak. Ya, baik. Jadi seperti itu ya. Jadi dalam teks persuasi, nah apa saja yang terdapat dalam teks persuasi? Yang pertama itu adalah saran. Ya, dia memberikan saran. Kemudian dia juga memberikan ajakan. Kemudian juga berisi pertimbangan. Ada timbangan, baik, buruk. Kalau ini dilakukan, nah ada baiknya. Kalau ini tidak dilakukan, ada buruknya. Itu timbangan, pertimbangan. Nah, kita lanjut untuk pembelajaran yang kedua. Jadi tujuan kita yang kedua tadi adalah menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Nah, jadi kita bahas strukturnya. Ya, struktur. Nah, sebelum kita kaji lebih lanjut, silakan dibaca lagi ini. Siapa yang mau baca? Tadi Sabil ya. Nah, atau kita perhatiin tadi karena sudah dibacakan, sekarang coba kita diskusikan lagi ya. Terkait dengan ini, membiasakan sarapan. Nah, jadi biasanya paragraf pertamanya itu dimulai seperti ini. Apakah Anda termasuk orang yang sering melewatkan sarapan? Mulai dari sekarang cobalah untuk selalu menyantap sarapan pagi Anda sebelum beraktivitas seharian. Tubuh yang tidak diberi asupan akan terasa lemas sepanjang hari karena tidak ada yang dapat diuraikan menjadi energi. Nah, itu ya kalau dalam teks-teks yang lain kan ada paragraf pembuka, ada isi, ada penutup. Nah, kalau dalam teks persuasi, nah kira-kira itu apa namanya? Nah, nanti akan Pengenalan isu, Pak. Apa? Pengenalan isu. Iya, bagus ya, pengenalan isu. Apa isu yang dikenalkan di sana? Tentang sarapan pagi, Pak. Tentang sarapan pagi, ya. Nah, kita lanjut dulu ini. Nah, coba kita diskusikan. Apa isi yang dibahas dalam teks tadi? Membiasakan sarapan. Membiasakan sarapan. Nah, argumennya apa? Argumen logis. Kerugian dan keuntungan melakukan Ya. sarapan. Artinya dia memiliki argumen ya, pendapat. Artinya keuntungan, kelemahan, kelebihan kalau kita melakukan sarapan ya. Nah, ini tadi sudah kita bahas juga. Nah, sekarang coba kita diskusi lagi ya, sekitar 20 menit lagi ya, berdiskusi bersama kelompok. Nah, di Google Classroom itu sudah ada yang Bapak bagikan. Ini kan tadi sampai di sini ya tadi ya. Nah, sekarang coba kita masuk kepada kegiatan belajar 2, menganalisis struktur ciri kebahasaan teks persuasi ya. Nah, nih coba Nah, ini cukup panjang ya. Nah, cukup panjang. Boleh dibacakan, boleh dibaca lagi nanti di Google Classroom sesuai kelompok yang tadi ya, sesuai kelompok yang tadi. Nah, ini. Nah, kemudian Ananda kerjakan di buku latihannya masing-masing menggunakan format seperti ini. Nah, nanti kita kemudian juga dikerjakan ini ciri kebahasannya bagaimana. Nah, silakan berdiskusi. Bapak kasih waktu sekitar 20 menit ya. Ya, silakan Nak. Boleh? Ya, jangan lelah ya, jangan putus semangat. Tetap semangat ya. Boleh dinonaktifkan kameranya?
Ya, silakan dilanjutkan diskusi untuk kegiatan belajar kedua.
semangat ya diskusinya. Boleh ditanyakan di grupnya, di WA masing-masing, grup WA masing-masing. Nanti biar Bapak bimbing ya.
Ada Bu. Ada Bu. Sama seperti dengan Bu Rizka, Bu, menurut saya belajar puisi, khususnya membaca puisi, siswa memang perlu sosok yang
Assalamualaikum Ananda. Iya Pak, waalaikumsalam. Ananda semuanya bisa dengar suara Bapak? Bisa, Bisa Pak. Pak, cuman agak Ya, mohon sulit, maaf Pak. ya, Bapak tadi terlempar keluar. Sudah selesai diskusinya? Belum Pak. Belum ya? Sekitar 5 menit lagi ya. Oke, Pak. Boleh, silakan. Tapi kayak saya ngelek sih Pak jaringannya. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa.
Baik, Ananda semuanya, boleh diaktifkan dulu kamera. Ya, sudah cukup mungkin diskusinya. Silakan Ananda semuanya. Halo Aditya, Dia, Juang, Wahyu. Ya, baik. Bagaimana? Bagaimana diskusinya? Sabil mana Sabil? Sabil mana dia? Jaringannya nggak bagus, Pak. Mungkin bentar lagi. Oh ya, baik. Kita tunggu ya Sabil ya. Background Bapak di sana bagaimana? Terbaca? Atau terbalik tulisannya? Bagaimana dia? Nggak nampak full gitu, Pak. Nggak nampak? Tengahnya. Apa? Bacaannya kayak kepotong-kepotong gitu. Nggak. Coba. Oh gitu, nggak muncul ya? Karena itu kayaknya. Ya, Sabil bagaimana ini? Belum juga bergabung? Ya baik, tidak masalah. Kita minta nanti. Ya baik, kita mulai saja ya. Boleh Juang diaktifkan kameranya Juang, Juang, Wahyu dan Adit. Silakan Juang, Wahyu dan Adit. Ya, kita tadi sampai di sini ya, sampai di sini. Nah, boleh siapa dulu yang mau mempresentasikan? Silakan, Ananda semuanya. Halo, Ananda semuanya. Ya, Pak. Ya, silakan. Kelompok berapa dulu kelompok dia ya? Silakan dia. Ya, Pak, kelompok 1. Yang soal pertama itu ditulisnya dengan teman sekelompokmu petakanlah struktur teks tersebut dengan jelas dan tepat ke dalam tabel di bawah ini. Nah, yang pertama itu ada pengenalan isu. Pengenalan isu dalam paragraf itu terdapat pada paragraf pertama, karena di bagian itu adalah teks untuk mengenalkan permasalahan yang akan dibahas tentang pedulinya akan lingkungan. Yang kedua, rangkaian argumen. Terdapat pada paragraf kedua dan seterusnya, karena di dalam paragraf tersebut terdapat pendapat penulis tentang hal tersebut, yaitu kepedulian akan lingkungan. Yang ketiga, ada ajakan-ajakan. Terdapat di paragraf 1-9. Di dalam masing-masing paragraf ada kata mengajak seperti ayo, mari, dan lainnya. Sebagainya serta cara yang diberikan oleh penulis. Lanjut, yang keempat yaitu penegasan kembali.
Penegasan kembali ini, paragraf ini berisi tentang kesimpulan dan pengaturan pesan yang bisa kita lihat pada paragraf terakhir. Kita lanjut ciri kebahasaannya. Ciri kebahasaan itu yang pertama yang kami dapat adalah selain itu, kita juga dapat mengingatkan orang lain untuk menjaga dengan menggunakan poster, iklan, dan hal lainnya. Yang kedua, maka hendaknya kita menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, marilah kita bersama menjaga lingkungan agar selalu sehat dan bersih. Terima kasih. Ya, baik. Berarti kalau ada kata mari itu bahasanya seperti apa itu? Apa namanya itu? Ajakan. Ajakan ya. Jadi dia mengajak. Bagus. Silakan kelompok 2. Ciri kebahasaan aja boleh, Pak? Ciri kebahasaan, boleh, silakan. Ciri kebahasaannya itu yang pertama berisi kata-kata istilah atau ilmiah, misalnya tercemar dan sebagainya. Ciri kedua berisi kata-kata argumen, seperti jika, kalau, seperti itu. Ciri ketiga berisi kata-kata ajakan dan larangan, misalnya marilah, janganlah, ayo. Ciri keempat menggunakan kata kerja imperatif, permintaan, atau pertimbangan, seperti itu, Pak. Ya, baik. Jadi bagus ya. Luar biasa. Kita beri aplaus dulu buat kita semuanya. Nah, jadi itu dia yang dikatakan dengan sebuah teks persuasi dari ciri kebahasaannya, ya. Nah, untuk lebih lanjutnya, Ananda boleh lihat ini ya. Nah, sudah muncul belum? Belum, Pak. Oh, maaf. Bapak belum presentasi ya? Belum, Pak. Oh iya, Bapak belum presentasi ya. Sebentar. Nah, baik. Jadi tadi Ananda sudah berdiskusi ya. Diskusinya juga sudah cukup mantap, sudah bekerja sama dengan baik. Nah, sekarang dari hasil diskusi itu, nah coba Ananda bandingkan ya, Ananda bandingkan dengan tayangan berikut ini. Silakan Ananda simak dengan saksama. Sudah muncul belum layarnya? Sudah, Pak. Suaranya jelas tidak? Suaranya jelas tidak? Halo? Belum ada suara, Pak. Ya, baik. Kurang keras, Pak. Dengar, Pak. Dan kepercayaan masing-masing. Doa, berdoa, selesai. Anak cerdas Indonesia yang Bapak banggakan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi bahasa Indonesia kelas 8 SMP. Tepatnya mengenai kompetensi dasar, penelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Silahkan simak materi berikut ini dengan cermat. Tetap semangat, sukses selalu. Selamat menyaksikan. Pembelajaran sebelumnya kita telah mengidentifikasi teks persuasi, di mana teks persuasi adalah suatu teks yang isinya berupa ajakan atau membujuk pembaca agar melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan di dalam teks. Kita sama-sama mengetahui bahwa setiap teks memiliki struktur. Lalu, bagaimana dengan struktur teks persuasi? Teks persuasi memiliki struktur
diatur sebagai berikut. 1. Pengenalan isu. 2. Rangkaian argumen. 3. Pernyataan ajakan. Dan 4. Penegasan kembali. Untuk penjelasan lebih lanjut, cermati penjelasan berikut. Bagian pengenalan isu. Bagian ini berisi pengantar atau awalan pada teks yang menggunakan pada isu atau permasalahan yang akan dibahas. Rangkaian argumen. Pada bagian ini berisi pendapat atau pandangan dari penulis mengenai isu atau permasalahan yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan juga data dan fakta yang mendukung argumen tersebut. Pernyataan ajakan. Pada bagian ini berisi kalimat-kalimat persuasif berupa ajakan, dorongan, atau himbauan kepada para pembaca untuk melakukan sesuatu. Pernyataan ini bisa berupa tersurat maupun tersirat pada teks. Penegasan kembali. Bagian ini berisi kesimpulan dan penguatan pesan terhadap argumen-argumen dari penulis yang telah dikemukakan sebelumnya. Persuasi yang telah kita bahas barusan, ada kaidah-kaidah kebahasaan yang perlu kita pahami bersama. Berikut ini adalah ciri-ciri kebahasaan teks persuasi. Pertama, berisi kata-kata teknis atau istilah. Kata teknis atau istilah biasanya berkaitan dengan isu yang dibahas. Misalnya, jika penulis membahas isu kesehatan, mungkin akan dijumpai istilah obesitas, diabetes, reproduksi, aborsi, dan lain sebagainya. Jika isu yang dibahas adalah mengenai lingkungan, mungkin akan dijumpai kata reboisasi, abrasi, erosi, ekosistem, dan lain sebagainya. Berisi kata-kata argumentatif. Teks persuasi mengandung kata-kata penghubung argumentatif yang bertujuan untuk memberikan penekanan pada suatu pernyataan atau memberikan alasan yang kuat terhadap suatu pernyataan. Contoh dari kata penghubung argumentatif itu diantaranya dengan demikian, akibatnya, jika, maka, oleh karena itu. Menggunakan kata-kata ajakan atau seruan seperti ayo, mari, lakukanlah. Dan yang keempat, menggunakan kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif adalah kata kerja yang berisi saran, larangan, ataupun perintah seperti hendaknya, sebaiknya, semestinya, janganlah, dan lain sebagainya. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Tetap jaga kesehatan. Sukses selalu buat anak cerdas Indonesia. Sampai jumpa. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dah. Ya, baik anak-anakku semuanya. Bagaimana? Sudah disaksikan tayangan tadi? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, jadi itu untuk penguatannya bahwa ada berapa ciri kebahasaannya? Ada setidaknya ada 4 ya. Nah, yang pertama itu adalah adanya kata-kata teknis. Nah, tadi kalian jumpakan tidak dalam teks yang ditugaskan tadi? Ada tidak kata-kata teknisnya? Atau coba kita lihat ya. Nah, di sini ada tidak kata-kata teknis? Tentang lingkungan ya. Nah, tentu ada ya. Nah, ini coba recycle ya. Nah, itu kata-kata teknis. Baik, anak-anakku semuanya. Jadi, pembelajaran kita hari ini mungkin sudah bagaimana menurut Anda semuanya? Bagaimana pembelajaran tadi? Menyenangkan tidak? Menyenangkan, Pak. Ya, ada kendala selama mengikuti pembelajaran tadi? Ada, Pak. Apa? Maaf, Pak, saya tadi jaringannya error. Ya, agak error ya. Ya, tidak masalah. Tapi sudah bisa dikembalikan lagi ya. Iya, Pak. Udah lumayan, Pak. Nah, jadi Bapak simpulkan bahwa dalam teks persuasi itu setidaknya dia memiliki saran, dia memiliki ajakan, dia juga memiliki pertimbangan. Nah, kemudian untuk strukturnya, ya, untuk struktur teks persuasi itu yang pertama sekali adalah identifikasi, ya, identifikasi isu, ya, dikenalkan dulu isunya. Kemudian rangkaian argumen, nah, rangkaian pendapat dari penulis. Kemudian juga ada ajakan-ajakan, ya, dan yang keempat ada penegasan kembali atau penegasan ulang. Nah, sementara untuk kebahasaannya, nah, dia hampir sama dengan teks iklan yang telah kita pelajari minggu-minggu terdahulu. Ya, dia memiliki. Nah, cuma bedanya dalam teks eksposisi, dalam teks persuasi, nah, dia lebih ada kata-kata teknis. Kemudian juga ada kata ajakan, ya, ada kalimat kerja imperatif, kata kerja imperatif, kemudian ada konjungsi argumentatif. Nah, seperti itu. Nah, mungkin pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan terlebih dahulu, ya. Bapak sangat apresiasi sekali kepada antusias Ananda semuanya yang telah bekerja sama di kelompok dengan cukup baik, kerjasama yang luar biasa, ya. Terima kasih Bapak ucapkan. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar menyusun, ya, mendesain atau membuat sebuah teks persuasi dengan memasukkan ajakan, saran, dan pertimbangan tadi sesuai dengan struktur yang telah kita pelajari barusan. Nah, mungkin itu saja dipersiapkan untuk minggu depan, dipersiapkan dirinya sebaik-baiknya. Ya, baik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Banyak maaf akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi